but there's work to do. It's on a tree. Let's go above it. It's round a tree, I think. Okay, keep in the middle. Out in the middle, please. It's coming up, it's coming up. Right. Ready? I'm ready. Here we go, here we go, here we go. It's clear, it's clear. Lift! Lift, 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 lift! Now! We have it. We have it. Tapa. We have it. Let's go to the bank. Di aliran sungai yang ganas dan deras, monster sungai Borneo, Tapa, muncul perkasa dengan tubuhnya yang besar dan gigi tajam, seolah-olah mereka adalah raja sungai yang menjelajah. Warna-warni yang mencerminkan keberanian, Tapa, pesona sungai yang memikat hati dalam gerakannya yang gesit dan lincah. Mereka adalah penguasa sungai yang menakutkan. Mata yang memancarkan ketangguhan, seolah-olah Tapa adalah penjaga sungai yang perkasa. Di antara bebatuan dan alur sungai yang berliku, mereka adalah monster sungai yang tak terbantahkan. Bersama kita saksikan kehebatan Tapa di dalam sungai Borneo yang penuh tantangan, di dunia monster sungai yang membawa kita ke dalam perjalanan menyelami ketakutan dan keagungan sang monster sungai Borneo. Ikan Tapa, spesies raksasa yang bersembunyi di kedalaman sungai Kalimantan, merupakan salah satu keajaiban alam yang masih banyak menyimpan misteri. Dikenal sebagai predator tangguh di ekosistem air tawar, keberadaan ikan ini tidak hanya penting bagi keseimbangan alam, tapi juga menjadi bagian dari warisan budaya dan ekonomi lokal. Kita akan menyelami dunia ikan Tapa, menjelajahi sejarahnya yang kaya, habitat aslinya yang unik, dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestariannya. Ikan Tapa, dikenal secara ilmiah sebagai Walago layeri, telah menempati peran penting dalam ekosistem sungai tropis Indonesia selama berabad-abad. Sejarah mereka tidak hanya berkaitan dengan ekologi, tetapi juga dengan budaya dan mitologi setempat. Di masa silam, ikan Tapa dianggap sebagai makhluk yang penuh misteri dan kekuatan. Masyarakat tradisional sering mengaitkan ikan ini dengan cerita-cerita rakyat dan legenda. Misalnya, di beberapa suku, ikan Tapa dianggap sebagai penjaga sungai atau simbol dari kesuburan dan kelimpahan. Dalam cerita-cerita ini, ikan Tapa seringkali diceritakan memiliki kekuatan magis, mampu memberi keberuntungan atau, sebaliknya, membawa nasib buruk kepada mereka yang tidak menghormatinya. Selama periode kolonial, ketertarikan terhadap ikan Tapa meningkat, terutama di kalangan peneliti dan naturalis asing. Mereka terpesona oleh ukuran besar dan sifat unik ikan ini. Beberapa catatan kolonial mendokumentasikan kebiasaan dan habitat ikan Tapa, memberikan wawasan berharga tentang ekologi dan perilaku mereka. Pada abad ke-20, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan ekologi, pemahaman tentang ikan Tapa menjadi lebih luas dan mendetail. Penelitian ilmiah mengungkapkan aspek-aspek baru tentang biologi dan ekologi ikan Tapa, seperti pola migrasi, reproduksi, dan strategi bertahan hidup mereka di ekosistem sungai yang terus berubah. Di era modern, ikan Tapa menghadapi tantangan baru dengan meningkatnya aktivitas manusia seperti pembangunan dan polusi dan penangkapan ikan berlebihan. Populasi ikan Tapa mengalami penurunan. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan konservasionis dan masyarakat lokal yang telah lama bergantung pada ikan ini sebagai sumber pangan dan bagian dari warisan budaya mereka. Namun, kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan spesies ini juga meningkat. Upaya konservasi dan edukasi kini menjadi bagian dari strategi untuk melestarikan ikan Tapa, tidak hanya sebagai spesies biologis,
tetapi juga sebagai warisan budaya dan sejarah alam Indonesia. Sejarah ikan tapah, dari masa lalu yang misterius hingga tantangan masa kini, menggambarkan hubungan yang rumit dan seringkali tidak terlihat antara manusia, alam, dan keanekaragaman hayati. Mereka bukan hanya saksi bisu perubahan lingkungan, tetapi juga simbol ketahanan dan adaptasi di dunia yang terus berubah. Ikan tapah, dengan nama ilmiahnya Walaguleri, merupakan spesies ikan air tawar yang asalnya dari kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Habitat asli ikan tapah adalah di sungai-sungai besar dan lembut yang melintasi wilayah ini, tempat mereka telah berkembang dan beradaptasi selama ribuan tahun. Sungai-sungai seperti Mekong dan Chao Phraya tidak hanya terkenal karena ukurannya yang besar, tetapi juga karena aliran airnya yang lambat dan dasar sungai yang berlumpur. Sungai-sungai ini menyediakan lingkungan yang ideal untuk ikan tapah, dengan kekayaan sumber makanan dan tempat perlindungan yang cocok untuk berkembang biak. Sungai Mekong, misalnya, adalah salah satu sungai terpanjang di dunia, mengalir melalui berbagai negara di Asia Tenggara. Di sini, ikan tapah hidup di bagian sungai yang lebih dalam dan lebih tenang, di mana mereka dapat bersembunyi di antara lumpur dan vegetasi sungai. Sungai ini kaya akan kehidupan akuatik yang beragam, memberikan ikan tapah berbagai sumber makanan, dari ikan kecil hingga krustasea. Sungai Chao Phraya di Thailand juga merupakan rumah bagi ikan tapah. Sungai ini memiliki ekosistem yang kaya dan beragam, dengan area-area banjir yang luas di musim hujan, yang memberikan habitat tambahan bagi ikan tapah untuk berkembang biak dan mencari makan. Di sini, ikan tapah seringkali ditemukan di dekat dasar sungai, menggunakan kecepatan dan kekuatan mereka untuk menangkap mangsa. Di Indonesia sendiri, ikan tapah ditemukan di berbagai sungai besar di Sumatera, Kalimantan, hingga Jawa. Mereka menyesuaikan diri dengan kondisi lokal, yang seringkali bervariasi dari satu sungai ke sungai lainnya. Di beberapa wilayah, sungai-sungai ini sering mengalami perubahan musiman yang signifikan, mempengaruhi pola hidup dan migrasi ikan tapah. Namun, habitat asli ikan tapah ini menghadapi ancaman dari aktivitas manusia, seperti polusi, pembangunan infrastruktur, dan penangkapan perikanan berlebihan. Perubahan ini tidak hanya mengancam keberadaan ikan tapah, tetapi juga keseimbangan ekosistem sungai secara keseluruhan. Memahami dan melestarikan habitat asli ikan tapah menjadi penting, tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan spesies ini, tetapi juga untuk memelihara kesehatan ekosistem sungai di Asia Tenggara. Upaya konservasi yang berfokus pada perlindungan sungai dan edukasi masyarakat sekitar menjadi kunci dalam memastikan bahwa ikan tapah dapat terus berkembang di habitat aslinya. Di Kalimantan, ikan tapah menduduki posisi puncak dalam rantai makanan sungai, dikenal sebagai predator yang kuat dan lincah. Kehadiran mereka di dasar sungai-sungai Kalimantan bukan hanya menunjukkan kekuatan fisik, tetapi juga adaptasi biologis yang luar biasa dalam menghadapi berbagai kondisi lingkungan. Sungai-sungai di Kalimantan, yang seringkali berair keruh dan memiliki dasar yang berlumpur, memberikan lingkungan yang ideal bagi ikan tapah untuk berkembang. Di lingkungan ini, mereka menggunakan indera yang tajam untuk mendeteksi dan menangkap mangsa. Ikan tapah mampu bergerak dengan cepat dan tiba-tiba, mengejutkan mangsa mereka yang seringkali adalah ikan-ikan kecil, udang, dan kadang-kadang amfibi. Kemampuan adaptasi ikan tapah di Kalimantan juga mencakup strategi bertahan hidup dalam kondisi ekstrem. Selama musim kemarau, ketika air sungai surut dan habitat mereka menyusut, ikan tapah mampu bertahan hidup di kolam-kolam air yang tersisa. Di sisi lain, selama musim hujan, ketika sungai meluap, ikan tapah memanfaatkan perairan baru untuk berburu dan berpindah. Aspek lain yang menarik dari ikan tapah di Kalimantan adalah perilaku sosial dan reproduksinya. Walaupun umumnya bersifat soliter, ikan tapah menunjukkan tingkah laku yang kompleks selama musim kawin. Mereka cenderung mencari tempat yang terlindung dan aman untuk meletakkan telur,
seringkali di lokasi yang tersembunyi dan sulit dijangkau. Pentingnya ikan tapa di ekosistem Sungai Kalimantan tidak bisa diremehkan. Sebagai predator puncak, mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi spesies lain. Keberadaan mereka menandakan kesehatan lingkungan sungai. Mengingat ikan tapa memerlukan kondisi tertentu untuk berkembang. Namun, seperti di banyak tempat lain, habitat ikan tapa di Kalimantan juga terancam. Faktor-faktor seperti deforestasi, pencemaran, dan penangkapan ikan secara berlebihan menimbulkan risiko serius bagi populasi ikan tapa. Ini memerlukan perhatian dan tindakan konservasi yang efektif untuk memastikan bahwa ikan tapa bisa terus berperan sebagai sang penguasa sungai di Kalimantan. Ikan tapa di Kalimantan tidak hanya memberikan wawasan tentang spesies ini, tetapi juga membuka pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pelestarian ekosistem sungai. Ikan tapa, dengan keunikannya, merupakan bagian vital dari warisan alam dan budaya Kalimantan yang harus dijaga keberlangsungannya. Tahap awal kehidupan ikan tapa merupakan periode penting yang memberikan dasar untuk perkembangan mereka menjadi predator sungai yang tangguh. Saat masih kecil, ikan tapa menunjukkan ciri khas yang sangat berbeda dari bentuk dewasanya. Mereka memiliki tubuh yang lebih ramping dan lincah, yang memungkinkan mereka bergerak dengan kecepatan dan ketangkasan yang lebih besar di perairan yang dangkal dan lebih terlindungi. Di habitat aslinya, ikan tapa muda cenderung memilih area dengan banyak vegetasi air dan struktur bawah air seperti akar pohon atau batu-batuan. Tempat-tempat ini tidak hanya menyediakan perlindungan dari predator, tetapi juga sumber makanan yang kaya, seperti serangga air, larva, dan ikan kecil lainnya. Periode awal ini kritis bagi ikan tapa, karena tingkat kematian yang tinggi sering terjadi akibat predasi dan kondisi lingkungan yang keras. Pertumbuhan mereka dari tahap kecil ke tahap dewasa adalah perjalanan yang penuh tantangan, dengan banyak individu yang tidak berhasil mencapai usia dewasa. Fase ini juga penting untuk studi konservasi. Memahami tingkah laku dan kebutuhan ikan tapa kecil membantu dalam pengembangan strategi pelestarian dan pengelolaan populasi, terutama di daerah di mana spesies ini terancam atau berkurang jumlahnya. Nilai ekonomi ikan tapa cukup signifikan di banyak komunitas lokal. Harga ikan tapa di pasar bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk ukuran, kualitas daging, dan keberadaannya di pasar lokal. Ikan tapa yang lebih besar dan berkualitas biasanya dihargai lebih tinggi, terutama karena dagingnya yang lezat dan teksturnya yang unik. Namun, nilai ekonomi ikan tapa ini juga menyebabkan tantangan dalam hal konservasi. Perburuan berlebihan untuk perdagangan telah menyebabkan penurunan populasi di beberapa area. Di beberapa komunitas, ikan tapa dianggap sebagai komoditas berharga, baik untuk konsumsi lokal maupun untuk ekspor. Di sisi lain, hal ini juga mendorong praktek perikanan yang tidak berkelanjutan. Tekanan berlebih pada populasi ikan tapa dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem sungai, mengingat peran penting mereka sebagai predator puncak. Pentingnya keseimbangan antara nilai ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi fokus utama dalam upaya konservasi. Pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, termasuk penetapan kuota tangkapan dan penerapan metode perikanan yang berkelanjutan, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa ikan tapa tetap menjadi bagian integral dari ekosistem sungai dan ekonomi lokal tanpa mengancam kelangsungan spesies ini. Ikan tapa adalah salah satu kuliner khas Sumatera Selatan yang paling populer. Ikan ini biasanya dimasak dengan cara dipindang, yaitu direbus dengan bumbu-bumbu khas Palembang. Pindang ikan tapa memiliki cita rasa yang lezat dan gurih, dengan aroma yang khas. Ikan tapa pindang Palembang biasanya disajikan dengan sambal nanas atau sambal tempoyak. Sambal nanas memberikan rasa asam yang menyegarkan, sedangkan sambal tempoyak memberikan rasa asam dan gurih yang khas. Selain dipindang,
Ikan tapa juga dapat dimasak dengan berbagai cara lain, seperti dibakar, digoreng, atau dipepes. Namun, pindang ikan tapah tetap menjadi hidangan yang paling populer. Ikan tapah adalah ikan yang kaya akan nutrisi. Ikan ini mengandung protein yang tinggi, serta lemak yang rendah. Protein diperlukan untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh. Sedangkan lemak dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain protein dan lemak, ikan tapah juga mengandung berbagai mineral dan vitamin yang penting untuk kesehatan. Mineral yang terkandung dalam ikan tapah antara lain kalsium, fosfor, magnesium, zat besi, dan seng. Vitamin yang terkandung dalam ikan tapah antara lain vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D. Kandungan nutrisi yang tinggi dalam ikan tapah menjadikan ikan ini sebagai sumber makanan yang baik untuk kesehatan. Ikan ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko penyakit stroke, dan meningkatkan kesehatan tulang. Ikan tapah adalah ikan yang lezat dan kaya akan nutrisi. Ikan ini merupakan sumber makanan yang baik untuk kesehatan dan juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan penyembuhan. Ikan tapah adalah lebih dari sekedar ikan. Mereka adalah bagian dari warisan budaya dan ekologi Indonesia. Dari sejarahnya yang kaya hingga manfaat kesehatannya, ikan ini menggambarkan keragaman dan kekayaan alam Indonesia. Melindungi spesies ini berarti menjaga salah satu harta karun alam yang paling berharga di negara ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada semua orang dan turut merasakan keajaiban alam bawah sungai lainnya bersama dan ikut petualangan seru kami berikutnya. Salam jajakan alam.